رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak terasa Ramadan sudah berada di tengah-tengah kita. Rasanya nikmat, begitu indahnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan sehat walafiyah, kenikmatan hidayah serta inayah taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menikmati daripada bulan suci Ramadan ini. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalulah rindu terhadap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana surga hanya untuk umat yang beriman kepada Allah dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia ingin masuk di dalam surganya Allah. Tetapi ketahuilah ikhwani rahimakumullah, ada beberapa golongan orang yang mana dia dirindukan oleh surganya Allah. Kalau kita masuk surga, kita pengen masuk surga, itu sesuatu hal yang wajar wahai ikhwani. Tetapi kalau surga ingin dimasuki oleh orang ini, maka orang tersebut ini adalah orang yang sangat luar biasa wahai hadirin. Ketahuilah 4 golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah taliyil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Dialah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu membaca kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, beliau adalah seorang ulama ahlul hadis. Beliau ketika memasuki bulan suci Ramadan memiliki amaliyah, yaitu selalu membaca Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran di setiap harinya. Beliau adalah imam ahlul hadis, tetapi ketika di bulan suci Ramadan beliau selalu meluangkan waktunya hanya untuk membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para aulia Allah, para pendahulu, para orang-orang soleh, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua barokah daripada bacaan mereka di dalam bacaan Al-Quran. Maka suatu saat Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau sholat di hadapan Ka'bah, sholat 2 rakaat menghatamkan Al-Quran. Sahabat heran, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah Rasulillah Sayyidina Utsman ibn Affan, engkau sanggup di hadapan Ka'bah sholat 2 rakaat menghatamkan Al-Quran? Dijawab oleh Sayyidina Utsman ibn Affan, idza tahurul qalbu ma syabi'a min kalamillah. Jikalau seseorang tersebut hatinya bersih, maka enggak ada kenyangnya yang namanya membaca Al-Quranul Karim. Ikhwani rahimakumullah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita ingin dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah it'amul ji'a, yaitu memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Mumpung di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang berpuasa, orang yang mana
dalam keadaan lapar dahaga. Ketika kita memberikan mereka buka puasa, maka kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini untuk beramal baik, memberikan makan, memberikan buka kepada yang lainnya. Karena ketika kita memberikan makan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala pun cinta terhadap kita. Ketika kita memerhatikan umat baginda Nabi Muhammad, Allah pun cinta terhadap diri kita, wahai hadirin. Ikhwani rahimakumullah, yang namanya memberikan makan kepada orang yang kelaparan ini sungguh sangat luar biasa. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita tersebut simpan akan menjadi rebutan warisan. Tetapi harta yang kita berikan, kita sodakohkan kepada orang lain akan menjadikan pelindung di dalam diri kita, menjaga di dalam diri kita di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, wahai hadirin, beliau mengatakan, fatishtul a'mal kullaha fama wajadtu fiha afdal min at'amit ta'am awaddu law anna dunya fa'at'imhal jiya'. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, aku adalah seorang yang telah mencicipi semua amaliyah sunnah di muka bumi ini. Mau amalan apapun di dalam amalan sunnah ini aku sudah merasakan semuanya. Dari sholat sunnah, puasa sunnah, apapun itu. Tetapi aku tidak menemukan amaliyah sunnah yang lebih afdal daripada memberikan makan kepada orang lain. Beliau mengatakan, awaddu law anna dunya, andaikan aku ini diberikan makan, diberikan dunia seisinya ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya aku akan memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Maka ulama mengatakan, hikmah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan yang namanya berbagi, memberikan makan itu lebih afdal karena amaliyah sunnah yang lainnya ketika kita mengerjakan hanya kita saja yang merasakan. Ketika kita sholat sunnah, maka disitulah yang merasakan ibadah capeknya sholat dan yang merasakan pahalanya hanya kita. Ketika kita berpuasa sunnah, maka kita tersebut yang merasakan lapar dahaga dan pahalanya. Tetapi ketika kita berbagi kepada orang lain, disitulah wahai hadirin, amaliyah ibadah yang kita rasakan, kita pun merasakannya, orang lain merasakan ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang hafidhul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Lisan ini wahai hadirin bentuknya kecil akan tetapi akibatnya sangat luar biasa. Berapa banyak orang bertengkar gara-gara lisan, tetapi ketika orang tersebut bisa menjaga lisannya, dialah orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa seseorang yang banyak berbicara, maka banyak salahnya. Wa man kathura khata'uhu kathura dzanbuhu. Barang siapa seseorang yang banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Wa man kathura dzanbuhu annaru aula bih. Barang siapa seseorang yang banyak salahnya, banyak dosanya, maka nerakalah tempat bagi dirinya. Bagaimana bahayanya ketika orang yang tidak bisa menjaga lisannya, wahai hadirin. Maka banyak para salafun shalih, orang-orang pendahulu, mereka tidak akan berbicara kecuali di dalam sesuatu hal yang bermanfaat bagi dirinya, bagi agama, ataupun bagi negara. Maka marilah kita menjaga lisan kita agar kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah shaumur Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ketahuilah ikhwani rahimakumullah, ketika kita di dalam puasa bulan suci Ramadan, ibadah yang sunnah diganjar wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah lah yang langsung mengganjar dirinya. Maka
4 orang inilah yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang dirindukan surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى